apa kabar anak-anak? Sehat selalu ya? Baik anak-anak bertemu lagi dengan Ibu Yuli pada hari Rabu ini. Kita akan belajar tematik. Kita masih belajar tentang tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian kita masih belajar untuk subtema 2, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam pembelajaran tematik. Muatan tematik hari ini yaitu yang pertama tentang PPKN, yang kedua yang kalian tunggu-tunggu adalah belajar SPDP. Dengan apa ya nanti belajar SPDP? Ya, kita dengarkan ya. Baik anak-anak, pembelajaran PPKN pada hari ini Ibu akan membahas tentang hidup rukun dan kerjasama. Kata kunci hari ini adalah hidup rukun dan kerjasama. Baik, menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Kalian telah mengetahui berbagai perbedaan yang ada di sekitar kalian. Kemarin kita telah belajar yaitu tentang keberagaman. Cara menyikapi perbedaan tersebut antara lain saling menghormati dan menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga perlu membiasakan hidup rukun dan kerjasama. Dengan menghargai perbedaan yang ada, persatuan dan kesatuan dapat tercapai. Jadi betapa indahnya kalau kita hidup rukun. Hidup rukun tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga harus dilakukan bersama adik atau kakak dan bersama orang tua. Kemudian kalau di sekolah tentu saja dengan teman-teman kalian. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat mungkin dengan teman-teman yang ada di sebelah rumah kita. Kalau kita bermain dengan rukun, hati kita akan damai, maka akan tercapailah persatuan dan kesatuan. Baik ya, bisa ya anak-anak melakukan sikap hidup rukun dan kerjasama yang baik dengan sesama. Baik, Ibu lanjut ya. Oke, Ibu lanjutkan. Kalau lihat dari gambar, ini ada teman-teman yang begitu ceria, anak-anak yang begitu ceria. Pasti mereka di dalam keseharian hidup rukun ya. Ya baik, Ibu lanjutkan ya dalam menjelaskan. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan, dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sekolah. Apakah hidup rukun dan kerjasama itu ada manfaatnya? Tentu saja ada. Baik. Yang pertama, manfaat dari hidup rukun di sekolah, memiliki banyak teman. Pasti anak-anak nggak mau kalau temannya cuma satu. Ya pasti pingin temannya banyak. Kemudian yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Mungkin anak-anak ada yang teman biasa, ada yang teman dekat. Kemudian dengan teman dekat itu lebih erat lagi. Saling membantu, saling menghargai akan selalu dilakukan. Kemudian yang ketiga, dengan hidup rukun maka akan tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Tentu kita akan bahagia, akan betah di dalam kelas apabila mempunyai suasana kelas yang nyaman dan tertib. Ya, baik. Ibu lanjutkan dalam menjelaskan ya. Di sini ada beberapa gambar anak yang ceria.
Ya, pastinya anak-anak ini rajin belajar. Baik, pada halaman ini Ibu akan menjelaskan manfaat kerjasama di sekolah. Sebelumnya, Ibu akan memberi contoh kerjasama apa saja yang dapat kalian lakukan di sekolah. Nah, ini contohnya kita melakukan piket kelas yang kalian lakukan setelah pulang sekolah. Itu perlu kerjasama. Dalam satu kelompok itu mungkin ada 5, mungkin ada 6. Tidak bisa sendiri, tapi harus berlima atau berenam tersebut harus mengerjakan atau melakukan piket. Tidak ada yang boleh pulang terlebih dahulu, harus pulangnya bersama-sama. Yang kedua, contohnya permainan atau olahraga yang sifatnya beregu. Beregu itu tidak dapat dilakukan sendiri, tapi harus dilakukan oleh banyakan. Misalnya bermain basket, perlu kerjasama. Bermain bola, perlu kerjasama. Nih, tarik tambang, itu juga perlu kerjasama. Kemudian apabila di dalam kelas Bapak atau Ibu guru membagi tugas kelompok, itu juga harus ada kerjasama. Kemudian menjaga kebersihan kelas maupun kebersihan sekolah juga perlu kerjasama. Kerjasama yang tidak boleh dilakukan adalah saat kita melakukan ulangan atau sedang belajar di kelas, sedang latihan matematika atau bahasa Indonesia, Ibu guru atau Bapak guru minta untuk menyelesaikan sendiri. Nah, itu juga tidak boleh kerjasama. Jadi paham ya, mana kerjasama yang harus dilakukan ya. Kalau ulangan tidak boleh kerjasama. Kalau latihan soal yang sifatnya sendiri juga tidak boleh kerjasama. Baik, manfaat kerjasama di sekolah yang tadi Ibu sebutkan contoh-contohnya tadi, yaitu 1, pekerjaan menjadi cepat selesai. Misalnya ketika kita kerja bakti membersihkan kebun, kalau dikerjakan sendiri terasa lama, ya, tetapi kalau bersama-sama akan cepat selesai. Kemudian, pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Jadi kalau Ibu Yuli misalnya minta bantuan untuk mengangkat buku ulangan satu kelas diangkat sendiri, sepertinya nggak mungkin ya. Tapi kalau buku ulangan tersebut dibagi 5 anak, diangkat dipindahkan ke ruang guru, karena Bu Yuli akan koreksi, ternyata pekerjaan tersebut akan lebih ringan. Kemudian yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi hidup kita akan selalu bersatu, akan selalu rukun. Kalau kita bersatu, kita rukun, hidup ini terasa nyaman, ya. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu Antonia akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Yuli. Diperhatikan ya. Menari bersama teman-teman itu menyenangkan. Betul kan? Menari bersama teman-teman itu menyenangkan. Karena menari bersama teman-teman, kita bisa bercanda bersama teman-teman. Lalu, manfaat menari bersama teman-teman apa ya? Ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Ya, yang pertama, hati menjadi gembira. Mengapa hati menjadi gembira? Karena kita dapat bercanda bersama teman-teman, dapat tertawa bersama, dapat berkumpul bersama. Lalu yang kedua, terjalin persaudaraan.
Dengan menari bersama, kita dapat menjadi lebih akrab dengan teman-teman kita. Lalu yang ketiga, tubuh kita menjadi sehat. Dengan menari, berarti badan kita juga bergerak, sehingga otot-otot ikut bergerak dan tubuh menjadi sehat. Nah, sekarang mari kita bersama-sama berdiri, kita bersama-sama menari. Boleh ajak mama, papa, kakak, atau adik untuk menari bersama. Ikuti gerakan ibu ya. Nenek moyang orang Melayu gemar mengarung luas samudra menerjang ombak. Tiada takut menempuh badai, sudah biasa angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Untuk tugas bisa dilihat pada Google Classroom. Jangan menunda-nunda tugas ya, langsung dikerjakan. Semangat belajar! Sekian pembelajaran untuk hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Antonia atau kepada Ibu Yuli. Semangat belajar! Terima kasih!